warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aena Hafifi Humairah dan teman saya Kori Nur Aini dan Meisya Putri. Di sini kami adalah kelompok 5 dari mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Di sini kami mendapatkan materi lanjutan penulisan kata. Materi yang akan kita bahas yaitu penulisan angka dan lambang bilangan, dan penulisan kata ganti dan kata sandang. Penulisan angka dan lambang bilangan. Ada dua cara menuliskan lambang bilangan, yaitu dengan angka Arab dan angka Romawi. Masalah yang sering terjadi dalam penerapan kaidah ejaan adalah kapan lambang bilangan itu ditulis dengan angka dan kapan ditulis dengan huruf. Contoh, sekurang-kurangnya sudah 2 kali rombongan mahasiswa dari Universitas Indraprasta di Rawamangun, Jakarta Timur. Contoh yang kedua, dalam sehari kantor itu menerima 6 orang pelamar, 3 perempuan dan 3 laki-laki. Pada kalimat pertama, lambang bilangan ditulis dengan angka, bukan dengan huruf. Penulisan seperti itu salah. Kaidah yang menyatakan bahwa lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf. Lambang bilangan seperti 2, 3 harus ditulis dengan huruf. Tetapi lambang bilangan seperti 10, 11, 12, 13 harus ditulis dengan angka. Oleh karena itu, lambang bilangan 2 seperti pada kalimat pertama dapat diperbaiki menjadi sebagai berikut. Sekurang-kurangnya sudah 2 kali rombongan mahasiswa dari Universitas Indraprasta di Rawamangun, Jakarta Timur. Di sini sudah diperbaiki yaitu 2. Yang pertama, 2-nya ditulis dengan angka, bukan dengan huruf. Dan jika diperbaiki, 2-nya ditulis dengan huruf, bukan dengan angka. Penulisan lambang bilangan pada kalimat 2 memperlihatkan kasus lain. Dalam kalimat 2, lambang bilangan ada yang ditulis dengan huruf dan ada pula yang ditulis dengan angka. Penulisan seperti itu tidak sesuai dengan kaidah. Maka kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi: dalam sehari kantor itu menerima 6 orang pelamar, 3 perempuan dan 3 laki-laki. Penulisan lambang bilangan yang menyangkut ukuran, panjang, berat, luas, dan isi, waktu dan nilai uang, meskipun dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata. Lambang bilangan yang menyangkut ukuran, waktu, dan nilai uang ditulis dengan angka. Contoh, yang pertama yaitu tiap mahasiswa mendapatkan bantuan buku 5 buah. Yang kedua, luas tanah lapangan 160 meter. Yang ketiga, koruptor itu divonis 2 tahun penjara. Dan yang keempat, harga sepeda family Rp 800.000. Penulisan lambang bilangan 5.160 dan 2 sebenarnya dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, tetapi harus ditulis dengan angka yang sesuai dengan kaidahnya. Kaidahnya juga mengatur bahwa angka dipakai dalam penulisan nilai mata uang, seperti penulisan lambang bilangnya yang menyangkut penomoran jalan, rumah, dan kamar hotel, atau apartemen atau kantor. Contoh pertama, rumahnya beralamat di Jalan Mandiri 2, Ciracas, Jakarta Timur. Yang kedua, Senin 9 Desember 2019, kami menginap di Hotel Kor Purwokerto kamar 111. Yang ketiga,
Reja tinggal di Jalan Swadaya 3, RT 6, RW 3, nomor 39, Ciracas, Jakarta Timur. Penulisan lambang bilangan dengan angka kelompok pertama adalah penulisan lambang bilangan yang menyangkut penomoran karangan dan ayat kitab suci. Contoh, kita dapat membaca aturan itu dalam buku KUHP bab 106, pasal 310 halaman 330. Yang kedua, ciri orang bertakwa menurut Quran dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 3-4. Penulisan lambang bilangan yang berikutnya adalah penulisan lambang bilangan dengan huruf. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, kecuali atas. Namun untuk lebih memperjelas, penulisan lambang bilangan yang terakhir adalah penulisan lambang bilangan dengan angka dan huruf sekaligus. Lambang bilangan yang ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dipakai dalam kwitansi atau rumusan peraturan perundang-undangan. Contoh, sudah diterima uang sebesar 50 juta rupiah untuk pembelian sebidang tanah seluas 50 meter. Contoh kedua, tiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Lambang bilangan yang ditulis dengan huruf di atas diatur pula penulisan lambang bilangan tingkat. Penulisan lambang bilangan tingkat dilakukan, contohnya angkatan 9, angkatan kedua, angkatan ke-11, HUT ke-109, HUT ke-69, penulisan lambang bilangan 9, kedua, dan ke-11 sudah benar. Tulisan kata ganti dan kata sandang. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia diatur penulisan kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata sandang yang diatur adalah si dan sang. Penulisan kata ganti ku proliktik terletak di depan dan ku enklitik terletak di akhir. Tidak menimbulkan masalah dalam penulisan. Penulisan kata seperti ku sampaikan, ku ambil, bukuku, atau rumahku tidak menimbulkan masalah. Penulisan kata ganti mu dan nya juga tidak menimbulkan masalah. Penulisan kata suratmu, pendapatmu, masalahnya, dan jumlahnya tidak menimbulkan masalah. Yang sering menimbulkan masalah adalah penulisan kata ganti kau. Penulisan kau lebih banyak salah. Contoh, kau ambilkan titipan itu minggu depan. Contoh yang kedua, kemarin kau bawa titipan itu saat pulang dari sini. Pada kalimat pertama dan kedua, di atas kata ganti kau ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Penulisan seperti itu sering ditemukan, tetapi tidak sesuai dengan kaidah. Seharusnya kata ganti kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sehingga kalimat di atas dapat diperbaiki menjadi nak, tolong kau ambilkan buku itu. Contoh yang kedua, kemarin kau bawa titipan itu dalam tasmu. Ada hal yang perlu diingat, yakni bahwa semua kata ganti kau ditulis serangkai. Penulisan kata sandang si dan sang sudah jelas, yakni ditulis terpisah dari kata berikutnya dan ditulis dengan huruf kecil. Khusus kata sandang sang ditulis dengan huruf awal kapital hanya untuk nama Tuhan. Contoh pertama, selama ini dia berani melanggar perintah sang ayah. Contoh yang kedua, serahkan semua masalah itu kepada sang pencipta. Mungkin hanya itu materi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.